Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismul A'zam merupakan nama Allah yang paling agung. Isim atau asma yang artinya adalah nama. Al-A'zam artinya yang maha agung. Seperti halnya Asmaul Husna, Ismul A'zam juga sangat terkenal dalam amalan doa kaum muslimin. Sebab telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang berdoa dengan menyebut Ismul Al-A'zam, niscaya doanya akan dikabulkan. Nah, sebelum kita mengulas apa itu Ismul Al-A'zam di video ini, jangan lupa untuk like videonya, share ke media sosial Anda, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi dakwah yang tentunya insya Allah bermanfaat dunia dan akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu, sesungguhnya aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, yang tidak ada Tuhan selain Engkau, yang Maha Esa, yang menjadi tempat bergantung segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan yang tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya." Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau telah memohon kepada Allah dengan isim A'zam, yang jika dipakai untuk memohon niscaya akan diberi, dan bila dipakai untuk berdoa niscaya akan dikabulkan." Hadis dari riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Thalha radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi seorang laki-laki yang ketika itu sedang berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwa hanya bagimu segala pujian. Tidak ada Tuhan selain Engkau, yang maha pengasih lagi maha pemberi karunia, pencipta langit dan bumi, yang memiliki keagungan dan kemuliaan." Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sungguh dia telah memohon kepada Allah dengan isim A'zam, yang jika dipakai berdoa dengannya, niscaya akan dikabulkan, dan jika dipakai untuk memohon dengannya, niscaya akan diberi." Dalam hadis lain, isim Allah yang maha agung itu yang jika dipakai buat berdoa dengannya niscaya akan dikabulkan, yakni ada di dalam ayat, yaitu ayat 20 dari surah Ali Imran. Hadis riwayat At-Tabarani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain juga disebutkan isim Allah yang maha agung terdapat dalam 6 ayat dari akhir surah Al-Hasyr. Hadis riwayat Ad-Dailami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana seorang hamba bisa mendapatkan Ismul A'zam? Menurut saya sendiri sebagai berikut. Yang pertama, ada kalanya seorang hamba mendapatkan Ism Al-A'zam dengan jalan ilham atau mimpi. Seperti dalam hadis di atas, lelaki tersebut dapat mengucapkan Ismul A'zam walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan kepadanya, karena itu merupakan rahmat dari Allah atas diri seorang hamba. Jadi Ismul A'zam hanya diketahui oleh hamba-hamba yang dicintai dan diridhoinya. Yang kedua, Ismul A'zam biasanya terilham dalam diri seorang hamba yang betul-betul sedang mengharapkan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hatinya benar-benar hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lain. Dalam beberapa riwayat dari pengamal Ismul A'zam, mereka mendapatkannya ketika dalam keadaan terdesak, dan tiada lagi yang bisa memberi pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan dalam hati sang hamba ilmu hikmah ini. Yang ketiga,
Menurut Imam Ahmad Al-Buni, cara mendapatkan isim ajam di kalangan aulia berbeda-beda, dan bacaan amalan ismul ajam pun ada bermacam-macam. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, setiap guru, syekh, dan para aulia bisa jadi memiliki amalan bacaan ismul ajam tersendiri sesuai dengan makom ketakwaannya masing-masing. Jadi ismul ajam tidak diketahui kecuali oleh orang-orang tertentu yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ismul ajam yang sejati adalah yang muncul dari ilham ilahi, terucap dari lubuk hati tanpa direkayasa oleh akal dan nafsu. Ibnu Amr Hisam, khatib dari kota Damaskus, mengatakan bahwa ismul ajam yang ada pada surat Al-Baqarah adalah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus mengurus makhluknya. Quran surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. Sedangkan ismul ajam yang berada pada surat Ali Imran adalah Alif Lam Mim. Allah tiada Tuhan melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran surat Ali Imran ayat 1-2. Adapun ismul ajam yang berada pada surat Toha, yakni dan tunduklah semua wajah kepada Allah yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Quran surat Toha ayat 111. Asma Allah ya Hayyu ya Qayyum juga masyhur dikenal sebagai Ismullahil Al-Azam. Dalam tafsir Qurtubi, ketika menafsirkan ayat kursi, beliau menjelaskan bahwa Al-Hayyu adalah Ismullahil Azam. Diriwayatkan Nabi Isa bin Maryam Diriwayatkan bahwa Nabi Isa bin Maryam apabila ingin menghidupkan orang mati, maka beliau berdoa dengan menyebut nama ini dalam doanya, yakni Ya Hayyu ya Qayyum. Demikian juga dengan Asib bin Barkhia, ketika beliau hendak mendatangkan singgasananya Ratu Balkis ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau berdoa dengan menyebutkan Ya Hayyu ya Qayyum. Juga Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh Bani Israel tentang perkara Ismullahil Azam, maka beliau berkata kepada mereka, Ayya hayya sarohiya, dalam lapas bahasa Ibrani, yang artinya dalam bahasa Arab adalah Ya Hayyu ya Qayyum. Hal ini seperti yang terdapat dalam kitab Al-Jami'u li Ahkami Al-Qur'ani karangan Imam Ar-Qutubi jilid 3 halaman 259 sampai 260. Diriwayatkan ketika Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar oleh bangsa Yahudi untuk dibunuh, datanglah malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan asma ini kepadanya. Maka setelah Nabi Isa membacanya, dia pun diselamatkan oleh Allah dan diangkat ke langit. Asma ini mula-mula hanya diajarkan oleh Rasulullah kepada Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf. Rasulullah bersabda, berdoalah kalian dengan menggunakan asma ini. Dengan menggunakan asma ini, demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada di dalam kudratnya, bahwa seorang mukmin yang mendoa dengan asma ini akan berbetar seluruh asri dan 7 langit. Maka berfirmanlah Allah kepada malaikat, saksikanlah oleh kalian aku perkenankan doa orang yang berdoa dengan asma ini, dan aku beri dia dengan segera ataupun dengan ditunda, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Asmanya sebagai berikut:
Allahumma inni as'alukal bismikal ahadi al-ajaji wa ad'ukal Allahumma bismikal ahadis somad wad'ukallahumma bismikal azimil witri wa adukallahumma bismikal khabirul muta'al allazi mala'al arkana kullaha an taksifa anni ma asbahtu wa ma amsaitu fihi. Semoga kita semuanya insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat, dan kita bisa semakin mendekatkan diri kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.